Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan chapter 3, Tax Planning dan Pengendalian atas Penghasilan Usaha dan Penghasilan Lainnya. Next. PPT ini dibuat oleh kelompok 2 yang berisikan Tanjila Azizi Rahima, Yeyen Aulia Oktaviani, dan Ersa Mutia Nurajahra, dan kami mempresentasikannya dengan saya sendiri, Saras Andriani Rahab. Saya Kayla Putri Sabila. Saya Syahda Nadia Nisa. Next. Oke, yang pertama, dasar hukum objek pajak. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan dan SEDJP. Next. Lalu ada sumber-sumber penghasilan. Sumber penghasilan dapat dimaknai sebagai objek kegiatan yang menghasilkan uang secara berkelanjutan. Yang pertama itu sumber penghasilan aktif, yaitu gaji dan laba bisnis. Yang kedua itu sumber penghasilan pasif. Yang pertama ada paper aset, yang kedua bisnis, yang ketiga penyewaan properti, yang keempat royalti, dan yang terakhir alternatif pengelolaan dana. Next. Lalu ada klasifikasi penghasilan. Yang pertama itu penghasilan yang dikenakan pajak final, penghasilan yang dikenakan pajak tidak final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Boleh di next. Lalu yang pertama itu ada pajak penghasilan tidak final. Pajak tidak final adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam laporan SPT tahunan, dan wajib pajak akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan untuk melaporkan pajak. Transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan pajak di akhir tahun telah selesai. Next. Contoh penghasilan tidak final. Yang pertama itu gaji, upah, dan honorarium. Yang kedua dividen. Yang ketiga royalti. Yang keempat sewa. Yang kelima jasa. Yang keenam laba usaha. Dan yang terakhir keuntungan penjualan harta. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada contoh PPh tidak final, yaitu untuk PPh tidak final yang pertama gaji, upah, honorarium untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua impor, bendaharawan, migas, lelang. Yang ketiga royalti, sewa selain tanah dan bangunan, jasa, dividen. Dan yang keempat PPh atas penghasilan WNI di luar negeri. Yang kelima pasal 25 seperti angsuran PPh. Yang keenam, PPh pasal 26 atas bentuk usaha tetap. Yang terakhir, PPh badan. Contohnya itu ada laba perusahaan, penghasilan usaha PT, laba usaha dagang. Boleh di next. Eh, Selanjutnya ada karakteristik penghasilan tidak final. Yang pertama, dapat digabungkan dengan penghasilan lain untuk menghitung penghasilan. Kenapa? Pajak. Yang kedua, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Yang ketiga, tarif biasanya menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Dan yang terakhir, biaya untuk menagih, menghasilkan, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan. Kenapa pajak dalam SPT PPh Badan? Dan ya, boleh di next. Lalu selanjutnya pengertian dari PPh final. PPh final ini adalah pengenaan PPh yang tarif dan objek pajaknya ditentukan secara khusus dan bersifat final. Artinya, setelah pajak ini dibayar, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung PPh yang terhutang atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final dalam SPT tahunan. Namun, wajib pajak tetap perlu melaporkan jumlah penghasilan beserta PPh final yang terhutang. Boleh di next. Lalu, selanjutnya adalah contoh PPh final. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, bunga obligasi. Yang ketiga, diskonto surat pembendaharaan negara. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima,
menghasilkan dari pengalihan hak atas dan atau bangunan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi. Yang ketujuh, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kesembilan, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Yang ketujuh, penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ke-11, maaf, mohon maaf, penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Yang ke-12, mana? Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. 13, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Dan yang terakhir, transaksi penjualan saham di bursa efek dan sekuritas lainnya. Boleh di next. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saras. Oke, yang selanjutnya itu konsekuensi PPh final. Yang pertama, tidak digabung di SPT tahunan, penghasilan PPh final tidak dihitung ulang dengan tarif umum. Yang kedua, bukan kredit pajak, PPh final yang sudah dipotong atau dibayar tidak dapat mengurangi pajak terutang akhir tahun. Yang ketiga, biaya tidak dikurangkan. Biaya untuk memperoleh penghasilan tidak boleh menjadi pengurangan. Yang keempat, tetap bayar meski rugi, karena dihitung dari omset atau bruto, pajak tetap terhutang walaupun usaha merugi. Yang kelima, tetap wajib lapor, harus disetor dan dilaporkan. SPT masa dan SPT tahunan sebagai informasi. Yang keenam, ada sanksi jika lalai, itu terlambat setor atau lapor dikenai bunga atau denda sesuai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketujuh, bisa diperiksa Fiskus, di mana jika kurang bayar dapat diterbitkan SKP beserta sanksi administrasi. Next. Oke, untuk study case-nya itu, PT Maju Jaya adalah perusahaan perdagangan alat tulis kantor yang berdomisili di Jakarta. Selama tahun 2025, perusahaan memperoleh omset sebesar 5 M dari penjualan kepada berbagai instansi swasta dan pemerintah. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga pokok penjualan atau pembelian barang dagang sebesar 3 M. Yang kedua itu ada gaji karyawannya. Terus ada biaya sewa kantor, ada biaya listrik, air dan internet, ada total biaya operasional. Selain itu, PT Maju Jaya dipotong PPh pasal 23 oleh pelanggan sebesar 20 juta. Yang kedua, perusahaan telah membayar angsuran PPh pasal 25 selama tahun berjalan sebesar 150 juta. Yang ketiga, tarif PPh badan sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh sebesar 22%, di mana penyelesaiannya laba fiskal dikurangi 5 miliar dikurangi 3,8 miliar menghasilkan 1,2 miliar. Nah, PPh terutangnya dikalikan yang kita dapatkan tadi dikali dengan 22% menghasilkan 264 juta. Di mana kredit pajaknya PPh 23 itu 20 juta, PPh 25 150 juta. Jadi total kreditnya itu 170 juta. Jadi PPh kurang bayarnya 264 juta dikurangi 170 juta menghasilkan 94 juta. Next. Untuk yang study case kedua ini, PT Sejahtera Abadi adalah perusahaan properti yang memiliki gedung perkantoran di Surabaya. Pada tahun 2025, seluruh gedung disewakan kepada beberapa perusahaan dengan total penerimaan sewa sebesar 1 miliar. Untuk pemeliharaan gedung, perusahaan mengeluarkan biaya sebanyak biaya perawatan dan kebersihan sebesar 400 juta, gaji petugas keamanan 300 juta, biaya renovasi ringan itu 500 juta, total biaya 1,2 miliar, di mana secara komersial perusahaan mengalami rugi sebesar 200 juta. Di sini pertanyaannya, berapa PPh yang harus dibayar PT Sejahtera Abadi? Oke, jadi penyelesaiannya itu, PPh finalnya itu dikenakan tarif sebesar 10%, di mana 10% dikali 1 miliar menghasilkan 100 juta. Walaupun perusahaan rugi 200 juta, pajak tetap 100 juta karena yang pertama itu pajak dihitung dari omset bruto, yang kedua biaya tidak boleh mengurangi pajak, yang ketiga tidak dihitung ulang di akhir tahun, yang keempat tidak bisa dikreditkan, yang kelima mau untung atau rugi tetap 10% dari omset tersebut. Next. Bukan penghasilan non-taxable income, di mana bukan penghasilan atau non-taxable income adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sehingga tidak dikenai pajak penghasilan atau PPh berdasarkan ketentuan perpajakan. Next.
Nah, di sini ciri-ciri non-taxable income itu yang pertama ada tidak dihitung dalam penghasilan kena pajak, yang kedua tidak dikenai tarif umum maupun PPh final, yang terakhir tetap harus memenuhi syarat tertentu. Next. Oke, di sini itu bisa dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat, tidak dianggap sebagai penghasilan bagi penerima. Yang kedua itu ada warisan, tidak dikenai PPh saat diterima oleh ahli waris. Yang ketiga, harta hibahan dengan syarat tertentu, diberikan tanpa imbalan dan bukan hasil kegiatan usaha. Yang terakhir ada setoran modal atau pengganti saham, bukan pendapatan tetapi penambahan ekuitas perusahaan. Next. Oke, untuk yang bagian duanya itu ada natura dan atau kenikmatan tertentu, fasilitas dalam bentuk barang atau jasa yang tidak selalu dikenai PPh. Terus ada pembayaran asuransi di mana tidak diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak. Yang terakhir ada dividen tertentu di mana kepemilikan kurang lebih 25% untuk menghindari pajak berganda dalam kelompok usaha. Next. Yang bagian tiga itu ada beasiswa tertentu jika memenuhi persyaratan perpajakan, ketentuannya diatur lebih lanjut dan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Terus selanjutnya ada sisa lebih lembaga nirlaba di mana tidak dikenai PPh jika ditanam kembali dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Next. Oke, di sini contoh kasusnya, kasus pertama itu ada PT Maju Jaya menerima setoran modal tambahan dari pemegang saham sebesar 2 miliar. Nah, di sini analisisnya, setoran modal bukan penghasilkan, melainkan penambahan ekuitas. Jadi kesimpulannya di sini PT Maju Jaya tidak dikenai PPh. Untuk kasus kedua, seseorang menerima hibah uang dari orang tuanya. Jika memenuhi syarat hubungan keluarga sedara, maka bukan objek pajak. Untuk kasus yang ketiga, universitas swasta memperoleh sisa lebih 500 juta dan digunakan kembali untuk membangun laboratorium dalam 4 tahun. Di sini tidak dikenai PPh karena memenuhi syarat. Next. Oke, bagian Baik, ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Syahda Nadia. baik, terima kasih Saras. Yang selanjutnya yaitu tax planning. Tax planning adalah cara meminimalisasi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuannya dilakukan untuk meminimalkan beban pajak, mengoptimalkan laba setelah pajak, menghindari sanksi. Kemudian, ini dilakukan dengan memahami perbedaan penghasilan final dan tidak final, penghasilan yang bukan objek pajak, ketentuan biaya yang dapat dikurangkan. Untuk contoh kasusnya yaitu seorang investor memiliki pilihan yang pertama menyimpan uang di deposito atau kena PPh final, yang kedua membuka usaha dagang atau kena tarif umum. Analisisnya, deposito dikenai PPh final dan tidak digabung dengan SPT. Usaha dagang dikenai tarif umum dan bisa dikurangi biaya. Keputusan dipilih berdasarkan perhitungan efisiensi pajak. Untuk strategi pengendalian atas penghasilan. Pengendalian atas penghasilan merupakan bagian dari manajemen pajak yang legal yang bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan, mengoptimalkan arus kas perusahaan, menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pengendalian ini dilakukan dengan tetap mengacu pada klasifikasi penghasilan dalam pasal Undang-Undang PPh. Strategi pengendalian. Identifikasi dan klasifikasi penghasilan sesuai pasal 4 Undang-Undang PPh, menghindari salah hitung PKP, kemudian ada tax saving, memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan atau bersifat final. Kemudian ada tax deferral untuk mengatur waktu pengakuan penghasilan secara legal. Kemudian ada optimalisasi kredit pajak untuk memastikan pajak yang dapat dikreditkan tidak hilang. Pemanfaatan insentif pajak untuk seperti fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak. Contoh penerapan strategi pengendalian, yang pertama itu ada PT XYZ dalam 1 tahun menerima pendapatan jasa sebesar 2 miliar, kemudian bunga deposito sebesar 150 juta, ada dividen dari anak perusahaan, kepemilikan sebesar 30%, yaitu 300 juta. Pendapatan jasa di sini dikategorikan sebagai penghasilan dengan tarif umum dan dihitung dalam PKP. Kemudian yang bunga depositonya itu
Bunga deposito di sini dikategorikan sebagai PPh final dan tidak dapat dikreditkan. Untuk dividennya, kepemilikan itu lebih besar sama dengan 25%, dikecualikan dari objek pajak dan tidak dihitung dalam PKP. Kemudian bagian 2, berdasarkan studi kasus perusahaan telah melakukan strategi pengendalian dengan yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penghasilan yang diterima. Yang kedua, memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan atau bersifat final. Yang ketiga, memastikan seluruh bukti transaksi terdokumentasi dengan baik. Untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis merupakan objek pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan diklasifikasikan menjadi pajak final, tidak final, dan bukan objek pajak. Pajak final tidak dihubungkan kembali dalam SPT tahunan, sedangkan pajak tidak final digabungkan dan dikenai tarif umum pada akhir tahun pajak. Ini yang bisa disebut strategi atau tax planning. Kemudian yang kedua itu ada pemahaman klasifikasi penghasilan sangat penting. Untuk yang pertama, menghitung PKP secara tepat. Yang kedua, mengoptimalkan kredit pajak. Yang ketiga, memanfaatkan penghasilan final dan non-objek pajak. Yang keempat, meningkatkan efisiensi beban pajak secara legal. Yang ketiga, kemudian ada pengklasifikasian penghasilan yang tepat menjadi kunci pengendalian pajak yang efektif, efisien, dan tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Sekian dari saya kembalikan kepada Saras. Jadi, sekian pemaparan presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.